semua, perkenalkan nama saya Widya Stefani, saya dari kelas 11 PS5. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Mandau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, yaitu gempa bumi. Apa sih gempa bumi? Definisi dari gempa bumi yaitu gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gempa bumi terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat mengiringi gempa bumi besar dan dapat terjadi sesudah atau sebelum atau selepas gempa bumi besar tersebut. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan pengukur Richter. Gempa bumi dibagi ke dalam skala dari 1 hingga 9 berdasarkan ukurannya. Tipe gempa bumi. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Gempa bumi gunung berapi. Gempa bumi gunung berapi terjadi pendekatan dengan gunung berapi yang mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batuan-batuan menghasilkan gempa bumi. Ketika magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecahkan batu-batuan, serta mengakibatkan getaran berkepanjangan yang dapat bertahan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Gempa bumi gunung berapi terjadi di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi. Ketika terjadinya gempa bumi, satu yaitu Anda harus tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, Anda bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Yang kedua, jika Anda berada dalam gedung tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Sebaiknya menggunakan tangga darurat saja. Yang ketiga, kalau Anda berhasil berada di luar ketika terjadi gempa, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Yang keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Persiapan menghadapi gempa. Satu yaitu menata perabotan dengan baik. Tujuannya agar benda-benda tersebut tidak menjatuhi penghuni rumah ketika gempa sedang terjadi. Yang kedua, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan darurat seperti makanan, pakaian, dan kotak P3K yang mungkin akan dibutuhkan selama setidaknya 3 hari hingga bantuan datang. 3. Kenali tempat berlindung. Identifikasi tempat mana saja di setiap ruangan yang aman untuk digunakan sebagai tempat berlindung saat gempa terjadi. Dan yang keempat, melakukan simulasi untuk menghadapi bencana. Tidak ada salahnya melakukan simulasi evakuasi sederhana di rumah. Yang kelima yaitu menyiapkan daftar nomor-nomor penting. Catat nomor-nomor penting seperti rumah sakit, ambulans, polisi, pemadam kebakaran, atau instansi pemerintah. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan, yaitu 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Raja Ampat sebagian dari Provinsi Papua Barat di Pulau Papua yang kaya akan ragam seni budaya, musik, tari-tarian, dan kerajinan tangan khas Papua yang eksotis. Setiap suku
yang tersebar di berbagai kepulauan Raja Ampat. Umumnya memiliki seni setiap suku yang tersebar di berbagai kepulauan. Raja Ampat umumnya memiliki seni tari dan tata cara adat sendiri. Beberapa contoh tarian yang sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat maupun penyambutan adalah tari war, tarian batpo, tarian yako, dan kesenian suling tambur. Kostum penari yang digunakan oleh wanita yaitu dalam berbagai tarian khas Raja Ampat biasanya menggunakan perpaduan dari warna-warni terang. Yang kedua yaitu sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Pulau Raja Ampat, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata. Salah satunya dalam pengembangan ekonomi kreatif yang bertujuan bersumber dari seni budaya dan tradisi serta kearifan lokal masyarakat. Yang ketiga, efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut. Kita tahu bahwa selama ini sebagian besar pengunjung adalah wisatawan mancanegara. Pandemi pun telah menggemparkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. Secara nasional, sektor pariwisata mengalami dampak negatif sangat besar. Pencegahan corona, pemerintah Raja Ampat bisa memanfaatkan situasi ini untuk membenahi kekurangan dari aspek transportasi hingga fasilitas penunjang lainnya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang, mohon maaf.